Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Masku Latif yang akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Informasi pertama akan kami hadirkan dari kegiatan Majelis Orang Tua Siswa atau MOS SD Islam Sabilillah Malang. Pemirsa, Majelis Orang Tua Siswa atau MOS merupakan wadah dari perwakilan orang tua siswa dan paguyuban kelas di satuan sekolah yang selalu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik kegiatan akademis maupun non-akademis. Pada peringatan ulang tahun ke-25 SD Islam Sabilillah Malang ini misalnya, Majelis Orang Tua Siswa mengadakan penggalangan bantuan untuk kegiatan bakti sosial. Peran orang tua sangat diperlukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Orang tua merupakan salah satu elemen pendidikan yang harus turut ambil bagian sesuai peran dan tugas pokok dalam pencapaian tujuan sekolah. Orang tua harus bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mendukung perkembangan kognitif, psikomotorik, dan karakter anak dalam lingkungan sekolah. Majelis Orang Tua Siswa atau MOS adalah wadah orang tua siswa di SD Islam Sabilillah Malang yang sangat berperan aktif dalam bersinergi dengan pihak sekolah guna bekerja sama dalam mensukseskan program-program sekolah. Demikian pula halnya pada peringatan ulang tahun SD Islam Sabilillah Malang yang ke-25 pada bulan Oktober ini. Pengurus MOS bekerja sama dengan seluruh orang tua siswa melakukan penggalangan yang hasilnya akan disalurkan dalam kegiatan bakti sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana, Ketua Majelis Orang Tua Siswa SD Islam Sabilillah Malang. Dalam memperingati hari ulang tahun LPI Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang Full Day School yang ke-25, kami pengurus MOS SD Islam Sabilillah Malang dan juga seluruh wali murid SD Islam Sabilillah Malang meluncurkan program bakti sosial ini. Latar belakang yang kami hadirkan untuk program ini adalah yang pertama, untuk melatih siswa atau anak-anak kami untuk berjiwa sosial dengan berbagi bersama. Dan kedua, saat daring kemarin, ini banyak sekali barang-barang dari anak-anak kami yang tidak terpakai dan masih bagus dan layak pakai, dan ini saatnya untuk bisa dibagikan kepada sesama. Dan untuk distribusi kami akan bekerja sama dengan Lajis Sabilillah. Yang pertama akan kita salurkan kepada anak-anak
yatim piatu, korban pandemi, dan kemudian kita salurkan di sekolah-sekolah pedesaan. Masih ada waktu, monggo Bapak Ibu wali murid SD Islam Sabilillah silahkan menyertakan barang-barang layak pakai yang bisa kami salurkan bersama di sini. Masih dengan tanggal 20 akan kita salurkan bersama. Jadi masih ada 1 minggu lagi. Monggo silahkan Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan membawakan putra-putrinya barang layak pakai, kami mohon bisa menyertakan saat anak-anak sekolah nantinya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah wakil paguyupan. Ini mama-mama wakil paguyupan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang akan menyortir barang-barang dari wali murid SD Islam Sabilillah Malang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melalui keikutsertaan orang tua siswa yang aktif dalam kegiatan bersama sekolah, maka telah sesuai dengan tujuannya untuk memajukan pendidikan. Melalui kegiatan tersebut juga dapat menyumbangkan ide atau pikiran di samping juga tenaganya dalam kemajuan pendidikan di lingkungan sekitar sekolah itu berada. Pemirsa, penguasaan bahasa Inggris dalam era global sekarang ini merupakan keterampilan sangat penting yang harus dimiliki setiap individu. Bahkan, isu globalisasi dewasa ini menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Untuk itulah di TK Islam Sabilillah Malang, pembelajaran bahasa Inggris selain dilakukan pembiasaan di berbagai aktivitas sehari-hari, juga dilakukan pemberian materi pelajaran yang dilakukan setiap hari Jumat. Salah satu kunci dalam belajar bahasa Inggris adalah membuatnya menyenangkan. Dalam hal ini berarti peran guru sangat besar dalam menciptakan suasana menyenangkan. Misalnya menonton film kartun, menyanyikan lagu bahasa Inggris, dan banyak lagi caranya. Nah, di TK Islam Sabilillah Malang dalam membiasakan siswa berbahasa Inggris, yaitu dimulai di kelas dengan mengenalkan kosakata bahasa Inggris melalui video. Kemudian siswa diajak untuk menirukannya. Pembelajaran bahasa Inggris di TK Islam Sabilillah dilakukan setiap hari Jumat di sesi kedua setelah pembelajaran sentra. Nah, pada kali ini pembelajaran bahasa Inggris bertema farm animal. Anak-anak dilihatkan video, anak-anak menyimak, melihat, mendengarkan, serta menirukan apa yang ada, apa yang dilihat di LCD. Setelah itu anak-anak diminta oleh guru untuk menyebutkan 6 vocabulary untuk di TKB. Contohnya cow, dog, cat, sheep, duck, and goat, seperti itu. Proses pembelajaran bahasa Inggris di TK Islam Sabilillah Malang ini telah sejalan dengan tujuan pengenalan bahasa pada umumnya, yaitu supaya siswa mampu memahami kosakata dalam berbahasa Inggris dan penyebutan kata yang sesuai. Setelah itu diharapkan mampu menuangkan ide dan dapat berkomunikasi dengan lingkungan secara baik.
Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital schools. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join us. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan beragam ilmu pengetahuan kepada kita umat manusia yang diberi tugas sebagai Khalifatullah di muka bumi ini. Ilmu pengetahuan ini harus kita gunakan sebagai bekal hidup kita di dunia semata untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, di Jum'ah yang penuh barokah ini, mari sejenak kita bermuhasabah tentang hakikat ilmu pengetahuan dalam Islam melalui mutiara Jum'ah berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Wa aslih lana sya'nana kullah fatir as-samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'al lana min warathati jannatin na'im. ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Amma ba'du, sahabat Sisma TV yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk di dunia ini dengan penciptaan yang sangat sempurna, terutama penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa di dalam diri manusia yang paling mahal adalah keimanan dan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah berikan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ketinggian derajat Nabi Adam alaihi salatu wassalam di atas para malaikat yang Allah ceritakan di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan dan ketinggian derajat Nabi Adam alaihi salam, yaitu tidak lain dengan keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam dengan sujud penghormatan, yaitu karena ilmu Nabi Adam alaihi salam
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Al-Imam Suyuti di dalam karyanya kitab Al-Iqlil, beliau mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat, sehingga para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu karena al-ilm, yaitu karena ilmu. Karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata beliau, Al-Imam Suyuti, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang paling mulia dan lebih mulia daripada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena sesuatu itu yang selain ilmu. Namun ilmu yang paling mulia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ilmu yang beliau miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Cukup dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang diberikan ilmu, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai kemuliaan. Derajat mereka disampingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu, mereka akan mendapatkan derajat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, yaitu beliau mengatakan, "Yarfa'ullahu al-ulama yawmal qiyamah ala sairil mu'minin bi 700 darajah ma baina darajatain masiratu 500 am." Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu di atas derajatnya orang-orang yang beriman dengan derajat 700 kali lipat di atas orang-orang yang beriman. Jaraknya antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang beriman, ma baina darajatain masiratu 500 am, di antara dua derajat dari 700 derajat tersebut bisa ditempuh dengan jauhnya perjalanan selama 500 tahun. Salah seorang ulama yang menulis kitab Al-Manhajus Sawi fi Syarhi Ushul Tariqati Ali Ba'alawi, beliau Al-Habib Zain mengatakan bahwa li'annal ilma naf'uhu muta'addin, karena ilmu itu manfaatnya itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Wa huwa asasul ibadat wa manba'ul khairat, dan ilmu itu adalah dasar semua kebaikan dan sumber, wa manba'ul khairat, dan sumber dari segala kebajikan dan segala amal perbuatan soleh. Sebaliknya juga, wal jahlu ra'su kulli khati'ah wa aslu kullil baliyat, dan kebodohan, ketidakfahaman itu juga pangkal dari segala kejahatan dan segala keburukan.
Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad mengatakan bahwasanya ketidakfahaman, kebodohan, tidak mau untuk belajar itu juga pangkal dari segala kejahatan dimanapun. Bahkan orang-orang yang berilmu, jika mereka melakukan ibadah, maka mereka akan semakin terarah untuk menuju ridho Allah dan melakukan ibadah dengan ibadah yang baik. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau menjelaskan di dalam An-Nasaihud Diniyah bahwasanya orang yang jahil, orang yang tidak faham, orang yang belum mau belajar, mereka akan terjerumus fi tarkit ta'at wa fi'lil ma'siyah sya'a am aba. Mereka orang-orang yang belum faham, mereka orang-orang yang tidak mau belajar. Mereka akan terjerumus pada yang pertama, mereka akan melakukan satu kemaksiatan, satu kesalahan, dan mereka akan meninggalkan suatu ketaatan, sya'a am aba, mau tidak mau. Kenapa? Karena mereka belum dibekali oleh ilmu, belum diberikan suatu kefahaman, belum belajar, belum diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-dararul a'idu ilaihi aktsaru mimma intafa'a bihi. Maka kebahayaan, suatu darar yang akan dia dapatkan itu jauh lebih banyak daripada manfaat yang ia dapatkan. Oleh sebab itu, kita sangat dianjurkan dan kita sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu. Tujuannya agar kita selalu terarah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami suatu fenomena ataupun kejadian yang terjadi di dunia ini dengan pemahaman ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita, oleh penerus kita, agar kita tidak salah dalam menyikapi suatu permasalahan ataupun suatu urusan apapun. Sahabat Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu al-asbab, sebab-sebab yang mungkin kita bisa menimba ilmu dari tokoh-tokoh, dari beliau-beliau yang ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan untuk memahami suatu ilmu, suatu permasalahan yang belum kita fahami. Terutama al-ilmul wajib, ilmu wajib yang wajib kita fahami, kita lakukan. Seperti al-arkanul Islam, rukun-rukun Islam, salat, zakat, haji bagi yang mampu, dan juga rukun-rukun iman yang wajib kita mantapkan dan kita kokohkan di dalam hati kita masing-masing. Beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, dan beriman, percaya kepada qada dan qadar, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita mau maupun yang tidak kita ridhai. Semuanya itu tidak lain tidak bukan kecuali agar kita menjalani hidup ini selalu dalam ridho Allah dan selalu dalam bimbingan Allah dengan tuntunan para ulama dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan langkah kita untuk selalu menimba ilmu, untuk mencari ilmu yang Allah sudah wajibkan kepada kita semua, dan agar kita bisa memberikan kontribusi kepada agama kita,
bangsa dan negara, serta kita bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai nanti di akhirat, dan terutama kepada dan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal inayah wal ridha wal riayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Saja. Tadi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah informasi-informasi dari Sekolah Islam Sabillah Malang telah kami hadirkan di hari ini melalui Sisma News. Saya Maskul Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam Sabillah Malang, lahir dari ulama berpikir cemerlang, masih sebagai pusat peradaban gembira.